Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yesa Anggreni dari kelas 1F, jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo, dengan NIM 151422137. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan dalam manajemen kelas, materi yang kedua. Pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Cara pandang tersebut kemudian menjadi semacam guideline bagi seorang guru dalam mengelola kelas. Nah, di sini pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan di mana tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Nah, di sini adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan instruksional, yaitu kelebihan pendekatan instruksional yang pertama yaitu mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Yang kedua yaitu mempunyai potensi mencapai dua tujuan utama manajemen kelas. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya masalah manajerial dan untuk memecahkan masalah manajerial kelas. Nah, di sini kelemahan pendekatan instruksional yaitu beranggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah, namun masing-masing peserta didik memiliki permasalahan yang berbeda. Pendekatan proses kelompok atau group process approach disebut juga pendekatan sosio-fisiologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan pengoptimalan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok, yakni untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologi, sosial, dan dinamika kelompok. Kelebihan dari pendekatan proses kelompok: dengan berhasilnya penciptaan kelompok ini maka akan membentuk dinamika kelompok dalam kelas, sehingga akan menjadi kelompok yang produktif. Adapun kekurangan dari pendekatan proses kelompok, yakni apabila dalam suatu kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok, maka siswa-siswa tidak merasakan adanya rasa kebersamaan antar mereka dan siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya. Pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakar pada psikologi penyuluhan klinik dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif atau pengajaran yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif, yakni antara manajemen kelas. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan sosio-emosional yang positif. Kelebihan dari pendekatan sosio-emosional yakni siswa mempunyai jiwa sosial yang tinggi serta hubungan antar siswa-siswa dan guru dapat tercipta dengan baik dan guru merasa mempunyai kewajiban agar siswanya tidak gagal karena kegagalan dapat mematikan motivasi
dan dapat menimbulkan pandangan yang negatif dari siswanya terhadap dirinya sendiri. Kekurangan dari pendekatan sosio-emosional, yakni ketidakmampuan seorang guru dalam menciptakan iklim di dalam kelas, akan berakibat negatif pada diri siswa yang bermuara pada kegagalan. Baik, demikianlah pemaparan materi mengenai pendekatan manajemen dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.